teman-teman, kembali lagi bersama saya Ruth Indriani Margareta Borisitorus, reporter kelompok 2 dengan tema penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah teman-teman, desa adalah unit terkecil pemerintahan di dalam suatu negara. Di dalam desa pastinya terdapat penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu proses yang mengatur dan mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di dalam desa. Baik, pada video berikutnya adalah hasil wawancara kami bersama dengan tokoh akademisi. Baik teman-teman semua, sebelumnya kami terima kasih buat Kak Ira untuk kesempatan untuk mewawancarai kakak tentang tema penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi di sini kami akan ada 4 pertanyaan Kak, yang masing-masing disampaikan Ruth dan juga saya sendiri. Jadi untuk pertanyaan pertama dan kedua akan disampaikan oleh Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama, di mana menurut kakak hal penting apa yang menjadi landasan atau regulasi dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa? Kalau menurut Kak Ira secara pribadi, kalaulah kita berbicara mengenai regulasi itu kan tadi kayak yang kalian bilang mengenai tata cara. Nah, jadi suatu desa itu agar terselenggara lah pemerintahan desanya secara optimal, balik lagi hal dasarnya itu apa? Hal dasar itu, jadi gini, ketika kita punya goals besar, kan kita harus mulai dari dasarnya kan? Nah, yang namanya pemerintahan itu selalu punya hal dasarnya, baik itu orang-orang yang menjalankan program-program yang tersedia, serta bagaimana orang serta programnya ini saling berkesinambungan untuk mengerjakannya atau mengeksekusi program tersebut. Jadi hal dasarnya sih kalau menurut Kak Ira bagaimana pemerintahan desa itu dapat secara optimal menuju goals-nya gitu. Jadi ya berbicara tentang program, berbicara dengan orang-orang yang di dalamnya. Kalau seluruhnya kompeten, maka hasilnya juga akan lebih optimal, lebih maksimal, dan juga bahkan lebih tepat sasaran gitu. Nah, balik lagi kalau kita berbicara tentang desa itu kan juga berada di lokasi yang berbeda-beda. Benar dong. Kalau kita berbicara lokasi yang berbeda-beda, itu juga bergantung kepada kondisi baik itu sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan lain-lainnya yang ada di desa itu tersebut. Contoh, kita yang berada di daerah kota kan tetap ada desa. Mereka yang berada di pinggiran daerah pesisir pantai, semenanjung, laut atau segala macam, mungkin kalau kayak di Sumatera ini sendiri itu ada di daerah Asahan sana yang pinggiran laut kan, mereka kan juga terdiri dari berbagai desa. Nah, setiap desa itu pasti punya program serta sumber daya manusia atau orang-orang yang menjalankan programnya itu berbeda-beda. Jadi bagaimana mereka bisa memanfaatkan programnya, bagaimana mereka bisa memanfaatkan orang-orangnya, dan bagaimana sumber daya yang ada di situ dapat diberdayakan, mungkin bisa jadi optimal hasil dari setiap desa itu bakal lebih kelihatan. Itu menurut Kak Ira. juga nih Kak. Jadi kami mau tanya, sebenarnya bagaimana sih kalau pandangan Kakak secara pribadi ya? Kita melihat bahwa suatu desa itu kan ada pembangunan infrastrukturnya juga. Benar. Jadi kan tentunya dalam pembangunan ini tidak mungkin pemerintah desa itu melakukannya secara sepihak gitu. Tentunya kan ada strukturnya lah gitu. Jadi bagaimana sih pendapat Kakak mengenai hubungan atau keterlibatan antara pemerintah desa itu sendiri, masyarakatnya, dan juga pihak ketiga atau swasta dalam pembangunan infrastruktur di desa itu? Oke. Ini sekedar ilmu juga, karena mungkin mata kuliah ini dulu juga udah pernah Kak Ira jalani. Jadi ketika kami saat itu kunjungan ke salah satu desa atau mungkin ke beberapa desa, jadi sekedar informasi dari pemerintahan pusat itu udah punya anggaran dana desa kalau nggak salah Kak Ira 1M, ya kan? Nah, jadi tugas dari pemerintah desa itu adalah membuat yang namanya program prioritas atau list prioritas setiap desanya itu apa dulu nih yang mau dibenerin gitu. Dan itu 1 miliar itu dulu dia konteksnya tahunan gitu. Nah, jadi dari dana yang udah ada itu akan mereka salurkan untuk program-program kerja yang prioritas. Misal contoh seperti ini, Desa A itu punya yang namanya program prioritas 5. Bisa membangun balai desa, memperbaiki jalan, kan biasanya kan jalan-jalan di desa itu masih yang batu-batu atau kerikil gitu kan. Nah, mungkin mau diaspal, terus juga memajukan UMKM, membuat kayak
seperti sekumpulan UMKM gitu-gitu kan ada banyak ya program desa. Nah, ketika dana itu turun, ya kan, itu turun ke desa, maka tugas dari pemerintahan desa adalah menjalankan yang menjadi prioritas. Kadang dana itu yang 1M itu contohnya itu nggak akan bisa memenuhi seluruh program yang mereka buat gitu. Nah jadi balik lagi ke pertanyaannya, apa tadi pertanyaannya intinya? Hubungan keterlibatan antara Nah, jadi keterlibatannya itu adalah balik lagi dari program-program yang disusun ini kan pemerintah desa kan nggak mungkin asal ngebuat, berarti kan ada keterlibatan masyarakatnya. Masyarakatnya kira-kiranya butuh apa gitu, masyarakatnya sedang mengalami isu apa gitu di lingkungannya. Nah balik lagi juga setiap desa yang berada di lingkungan yang berbeda-beda pasti kebutuhannya juga beda-beda. Karena apa? Karena misal contoh kan desa-desa yang ada di pegunungan seperti Brastagi itu kan nggak bisa punya hasil laut sama seperti kayak yang di desa-desa di Asahan sana gitu kan. Nah jadi bagaimana mungkin mereka saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya atau mau membangun sesuatu yang mungkin diperuntukkan untuk kebutuhan warga desa. Nah itu yang dulu yang prioritaskan untuk dijalankan. Karena program-program ini itu bisa dibuat sama pemerintah desa ya kalau mereka tuh tahu dulu kondisi masyarakatnya. Kayak gitu. Jadi program-program desa yang menjadi prioritas yang mau dipenuhi itu mereka dapatnya pasti dari masyarakat. Nah, memang nggak jarang ketika ini mau dijalankan, contoh ya kalau misalnya mau bangun balai desa kan nggak mungkin nggak butuh kontraktor, nggak mungkin butuh pihak ketiga. Kalau mau mengaspal jalan kan nggak mungkin nggak ada nggak mungkin nggak ada pihak ketiga yang bisa menyediakan aspal, ngegiling aspal dan lain-lain gitu. Ya biasanya memang saling terlibat satu sama lain. Tapi balik lagi berbicara mengenai kesinambungannya itu akan diawali dengan program yang dibentuk sebagai program prioritas yang mau dijalankan di desa setiap tahunnya. Nah jadi misalnya nih balik lagi, ketika sudah punya 5 program untuk tahun ini, misalnya tahun 2023 kemarin, begitu di tahun 2024 kan anggaran 1M-nya baru lagi nih, mereka nyusun lagi yang baru programnya itu, yang mereka turun lagi dong ke masyarakat atau masyarakat memberikan pendapatnya lah ke pemerintahan desa untuk mengajukan bahwasanya ini penting nih untuk dilakukan gitu. Jadi sinambungnya itu dalam membentuk si program-program prioritas untuk mengembangkan si desa. Berikut adalah hasil wawancara kami bersama tokoh praktisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Muhammad Solin. Saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Sumatera Utara ingin mewawancarai tentang Desa Jati Kusuma. Dan saya di sini ada narasumber sebagai Bapak. Nama Bapak siapa? Saya Ramadan Saputra, jabatan saya di kantor desa ini sebagai Kawar Tata Usaha dan Terima baik, dari pertanyaan pertama Pak, bagaimana program-program kerja penyelenggaraan yang terjadi di Desa Jati Kusuma ini Pak? Apa saja Pak? program sebenarnya banyak, tapi mungkin salah satunya seperti bantuan dari BLT, terus bantuan-bantuan seperti bedah rumah, BPNT, PKH, banyak sih bantuan-bantuan itu semua disalurkan sama masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Apakah ada respon dari masyarakat Pak? Apakah masyarakat menerima itu secara baik atau ada konflik-konflik yang pernah terjadi atas program penyelenggaraan tersebut Pak? Sejauh ini semua berjalan lancar, tidak ada konflik karena sebelum mendapatkan bantuan kan kita sharing dulu mana-mana yang perlu dapat, yang paling berhadapan gitu, yang benar-benar susah, yang benar-benar harus melakukan bantuan. Jadi kalau kontra itu biasa sih, kita tetap semua berjalan dengan lancar. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana tata cara muslimbang di sini dan berapa kali muslimbang terjadi di Desa Jati Kusuma ini? Kalau di muslimbang di desa ini pertama itu ada musdus itu ada musyawarah dusun, itu per dusun dulu. Jadi di Jati Kusuma ini ada 3 dusun, dusun 1, dusun 2, dusun 3. Nah, sebelum muslimbang desa itu diadakan, kita adakan musdus. Dusun ini menganggarkan apa, misalnya di bidang pembangunan, apakah itu bidang-bidang lainnya. Nanti itu juga di dusun 2, dusun 3. Nah,
Itu nanti kita ranking mana-mana aja yang paling dibutuhkan, itu nanti kita naikkan ke musrenbang desa untuk dirapatkan ke masyarakat. Untuk programnya Pak, berapa kali Pak? Apakah seminggu sekali atau sebulan sekali Pak? Kalau musrenbang itu setahun sekali. Setahun sekali. Baik, sekian terima kasih wawancara kami di Desa Jatikusuma. Baik Bang, selamat sore Bang. Jadi kali ini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa Bang. Jadi ada pertanyaan pertama dari saya ini, bagaimana pandangan Abang tentang hubungan atau keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan setiap pihak ketiga atau swasta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam sebuah desa Bang? Pertama, apa dapatnya seperti perlukah pengawasan itu utama dari praktisi ini mengawasi setiap pembangunan yang ada di desa, terutama pengelolaan dana desa ini kan banyak menjadi hal yang sangat sensitif dan banyak oknum-oknum yang di desa ini merupakan perangkatnya yang terlibat dalam korupsi dalam pengelolaan anggarannya. Jadi tahun ke tahun masih banyak penyalahgunaan kekuasaan, banyak hal-hal yang bertentangan dengan hukum tetap dilakukan dalam roda pemerintahan desa. Ya, sebagai praktisi, hal yang perlu utamanya masyarakat dan praktisi-praktisi di desa itu menjadi hal yang kritis, terkadang disampingkan gitu ya. Banyak tidak diberi ruang diskusi gitu, seperti harusnya desa itu banyak membuat kegiatan-kegiatan BIMTEK yang lebih spesifik, bukan berupa kegiatan-kegiatan yang hanya sebagai ya dibuat tapi manfaatnya tidak ada gitu. Yang penting ada kegiatannya, yang penting masyarakat mendapatkan hadiah lah, ada dapat merchandise gitu. Tapi untuk masyarakat itu tidak ada manfaatnya yang dilaksanakan. Malahan mereka menggunakan anggaran nggak bagus-bagus juga, tetap juga banyak bertentangan dengan hukum. Nah, kita ini sebagai praktisi menggunakan pengalaman, pengetahuan untuk menjadi pihak penasihat harusnya di dalam pemerintahan desa untuk secara pengelolaan uangnya, secara melakukan kebijakannya harus berdampak dan tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat, karena kondisi masyarakat di desa kan tidak semuanya mendapatkan kabar itu secepat orang yang di kota. Walaupun perkembangan teknologi sekarang sudah bahasanya ke desa-desa sudah sampai, tapi kan sering tidak mendapat kabar yang update dibanding kita yang tinggal di kota. Kan seperti itu. Masih banyak daerah-daerah yang di pedalaman, khususnya di Sumut aja masih banyak yang kesulitan sinyal, aksesnya payah dijamah, infrastrukturnya belum baik. Jadi dapat saya praktisi ini berperan besar dalam pengembangan roda pemerintahan desa untuk desa ini berbenah lebih baik dan tepat sasaran apapun kebijakannya, perkembangannya. Dan tadi ada pertanyaan tentang vendor tadi ya. Nah, banyak vendor-vendor yang tidak berkualitas datang ke desa-desa tersebut. Terutama mungkin ada oknum-oknumnya yang bermain dengan pihak pemerintahan desa. Itulah hal-hal yang terjadi di lapangan sekarang. Dan oknum-oknum inilah yang membuat kebijakan-kebijakan yang diturunkan ke masyarakat yang harusnya dikawal, bukan dirusak dengan perilaku mereka bertanggung jawab. Jadi terkadang banyak kayak yang jalan, terus kegiatan-kegiatan, terus infrastruktur yang di sana yang tidak maksimal. Nah, masih banyak penyelewengan oknum-oknum yang membuat desa ini nggak maju. Sebenarnya kalau
semuanya dimaksimalkan secara baik, pengelolaannya secara bagus, mungkin menjadi hal yang utama, desa pasti bisa maju. Mungkin itu saja. Untuk pertanyaan terakhir dan kedua nih Bang, menurut Abang perlu atau seberapa penting sih praktisi untuk mengamati atau terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Saya rasa sangat perlu dan harusnya praktisi ini menjadi penasihat di desa, karena banyak yang duduk di jabatan perangkat desa ini banyak yang bukan mengerti yang melek secara roda pemerintahan. Saya lihat banyak yang backgroundnya pengusaha, banyak backgroundnya yang petani, ada juga backgroundnya yang ya pelaut juga ada, dan ada juga yang sistem kebut semalam. Saya rasa banyak politisi dadakan kan mau jadi kades kan. Ya saya rasa itu menjadi problem kan. Kondisi transaksional di desa ini terkadang hal-hal yang terjadi masih banyak umumnya yang tidak tepat sasaran yang untuk dipilih karena kondisi ya kondisi di masyarakat juga kita nggak bisa bilang kan, memang nggak bisa dibuktikan, tetapi ya masih banyak juga terjadi penyelewengan kan, yang membuat oknum yang terpilih pun bukan yang paham secara jelas bagaimana mengelola desa itu dengan baik, menggunakan anggaran yang pas. Malahan banyak di berita-berita kita lihat banyak kades yang terjerat tadi yang saya bilang kan, menggunakannya untuk foya-foya lah, kepentingan pribadi, menggunakan anggaran tersebut untuk ya hal-hal yang negatif yang seharusnya miliaran pemerintah mengucurkan anggaran ke desa, tetapi tidak tahu terkadang manfaat ke masyarakat itu apa. Terkadang banyak juga problem bantuan-bantuan kepada masyarakat yang dimanipulasi, ada penerima yang fiktif, ada masyarakat yang rekan-rekanan saja yang dapat, kadang familinya saja. Nah itu kan merupakan hal-hal yang sudah penyalahgunaan kekuasaan kan oleh oknum-oknum perangkat desa yang membuat yang masyarakat aslinya harus mendapatkan kewajiban dan keadilan, tapi ternyata realitanya masih sulit laksanakan dengan efektif dan dengan baik. Terima kasih Bang sudah mau menjadi narasumber. Berikut adalah hasil wawancara kami bersama tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Manjaya dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah, jadi kali ini saya akan mewawancarai seorang masyarakat, salah satu masyarakat di Desa Jatikusuma, untuk saya tanyakan beberapa pertanyaan mengenai desa ini. Bapak dan Bapak siapa nih Pak? Pengginting. Pengginting, Pak. Ini Bapak, sebelumnya Pak, saya dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara ingin mengajukan pertanyaan sederhana nih Pak terkait desa ini Pak. Nah, jadi Pak sejauh ini Pak, Bapak selaku masyarakat di sini nih, apa saja sih Pak program yang sudah dilaksanakan oleh desa ini? Terus gimana menurut Bapak kinerja pemerintah di sini dan apa saja manfaat yang Bapak rasakan di sini Pak? Pertama soal program kerja ya. Program kerja yang sudah berjalan masih mengandalkan program kerja kepala desa yang sebelumnya, karena masih baru kan menjabat kepala desanya, jadi program yang dicanangkan kepala desa yang baru ini belum bisa dieksekusi. Jadi si program yang lama. Untuk program lama yang sudah berjalan yang dieksekusi sama kepala desa ini adalah perbaikan jalan-jalan gang. Jadi jalan-jalan gang yang rusak itu ada yang diaspal, ada yang dicor beton. Program sembako juga ada berjalan dan semua juga ada dapat, terutama masyarakat yang kurang mampu itu dapat bantuan. Kerjanya bagus, belum ada keluhan dari masyarakat, dan sebagai masyarakat itu mengeluh lah. Juga Pak, jadi menurut Bapak sudah puas saja kerja ini apa ya, kerja pemerintah di sini Pak? Belum bisa dibilang puas karena belum ada setahun. Oh, tapi sejauh ini jalan baik-baik saja ya Pak ya? Sejauh ini untuk sementara ini masih bagus. Oh. Baik, sekian wawancara dari kami. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini Pak ya.